Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 677. Darah merah mewarnai seluruh ruang tunggu menjadi merah. Itu membuat tempat ini sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Dia benar-benar membunuh begitu banyak orang dalam satu tarikan napas. Richie, Carlito dan yang lainnya hampir kesal. Sekarang mereka akhirnya tahu apa yang harus ditakutkan. Meski jumlah orangnya banyak, dia tetap bukan tandingannya. Dia lebih menakutkan dari iblis. Su Chen menyilangkan kaki dan bersandar di kursi. Sekarang sekelompok orang telah meninggal, kamulah yang berikutnya. Tidak, jangan bunuh aku. Richie menatap, kali ini dia benar-benar ketakutan. Jika dia tahu bahwa Su Chen begitu kuat, dia tidak akan pernah membawa 100 ksatria saja ke sini. Ini benar-benar cara untuk mati. Aku orang yang suka memotong rumput dan akar-akar. Jika aku menahanmu di sini, aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Tidak, jangan. Richie menggelengkan kepalanya seperti mainan. Ayahku adalah Uskup Agung Merah Ksatria Templar. Jika kamu berani mengambil tindakan, ayahku tidak akan melepaskanmu. Richie sangat menyesal hingga ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Kenapa kamu harus buru-buru sendirian untuk membalaskan dendam saudaramu? Jika Anda memberitahu ayah tentang hal ini, mintalah dia untuk mengirimkan beberapa diakon berpakaian putih dan uskup berpakaian hitam. Jadi sekarang, pemandangannya terlihat lagi. Tapi sekarang, dia dikendalikan dengan sangat ketat sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menelepon dan memohon belas kasihan. Apa yang bisa dilakukan Uskup Agung Merah? Apakah menurutmu aku akan takut padanya? Ini. Richie sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dan adegan itu sudah menemui jalan buntu. Lihat, seseorang keluar. Seruan ini menarik perhatian semua orang. Mereka semua tanpa sadar melihat keluar. Mereka menemukan bahwa di luar bandara, ada kerumunan orang yang berdiri di sana. Setidaknya ada 1000 orang, tetapi lebih banyak lagi. Ekspresi Richie menjadi heboh saat melihat sosok yang berdiri di luar. Kamilah, Ksatria Templar, yang telah tiba. Setelah mengidentifikasi mereka dengan cermat selama beberapa saat, Perota dan Kalido juga melihat orang-orang itu dengan jelas. Benar-benar anggota Ksatria Templar. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah 11 legiun Ksatria Templar yang tersisa ada di sini. Pertempuran ini terlalu besar. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Mereka semua tahu bahwa Ksatria Templar memiliki total 12 legiun, dan sekarang, semuanya dikirim untuk menghadapi orang Tiongkok. Pemandangan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam ribuan tahun. Tak tertandingi. Tuhan telah mengirimkan Ksatria Templar untuk menyelamatkan kita. Jika aku bisa melihat pemandangan seperti itu seumur hidupku, aku akan puas meski aku mati. Ya Tuhan, dia akhirnya akan mati atau aku akan ketakutan setengah mati. Haha. Richie, yang sedang berlutut di tanah, tertawa liar. Sekarang kamu lihat, inilah kekuatan sebenarnya dari Ksatria Templar kami. Meskipun Ksatria pertama dihancurkan olehmu, kami masih memiliki 11 Ksatria dengan organisasi yang sama. Coba aku lihat kemana kamu pergi. Ekspresi Richie sangat arogan, dan ketakutan sebelumnya tidak lagi terlihat di wajahnya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, selain itu, ada 12 diakon berkulit putih, 6 uskup berkulit hitam, dan ayah saya, pemimpin Ksatria Templar. Tidak peduli seberapa kuat Anda harus menjadi jiwa mati kami dari pistolnya. Ronaldo yang duduk di sebelah Su Chen menggelengkan kepalanya. Ksatria Templar sangat bodoh, mereka benar-benar datang. Ronaldo, dasar bodoh, kamu selalu mendukungnya, kamu akan membayar harga atas tindakanmu. Kamu harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dulu, kata Ronaldo dengan tenang. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan Clooney, Kardinal Uskup Agung Ksatria Templar, ayah dari Richie dan Luka, berlari mendekat. Ayah, tolong cepat panggil semua orang ke sini. Dia sangat kuat. Jika ayah tidak mengerahkan semua pasukanmu, akan mudah baginya untuk mengalahkannya satu persatu. Setelah Liki selesai berbicara, Kalido, yang sedang berlutut di samping, juga bergegas maju. Tuan Clooney, kami mendengar sesuatu terjadi pada Tuan Rich, jadi kami membawa semua anggota mafia untuk membantu, tapi kami masih bukan tandingannya. Situasi di depan kami hanya bisa ditangani oleh Anda. Clooney ada di sini, dan sekarang orang-orang ini tidak lupa menerima pujian. Baik Perota maupun orang-orang dari kultus penyihir maju untuk membantu menyampaikan keluhan. Agar Clooney melihat kerja kerasnya. Karena mereka semua memahami bahwa betapapun buruknya keadaan, kemenangan akhir tetap menjadi milik Ksatria Templar. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Berdebar, berdebar, berdebar. Saat Clooney datang, dia mengabaikan Richie. Tapi dia tidak menyerang Su Chen, tapi langsung berlutut. Selamat datang, Rajaku. Diam. Kesunyian. Ruang tunggu saat ini sangat sepi. Bahkan jika pin jatuh ke lantai, itu akan terdengar. Semua orang yang hadir, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka bahkan merasa seperti sedang bermimpi. Apa aku berhalusinasi? Uskup Agung Merah Ksatria Templar sebenarnya berlutut di depannya. Dia tidak hanya berlutut, dia juga bersujud kepada orang lain.
Richie tertegun di tempat seperti tersambar petir. Ayah, apa yang terjadi? Bukan hanya adikku yang dibunuh olehnya, tapi aku juga kehilangan satu lengan karena dia. Kenapa ayah berlutut di depannya? Dia adalah musuh terbesar kita. Sombong, tahukah kamu siapa orang di depanmu? Clooney menatap seperti binatang buas, hampir memakan Richie. Jantung yang terakhir berdebar kencang, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Pria Tionghoa di depan saya mungkin tidak sesederhana yang terlihat, jika tidak, ayah saya tidak akan bersikap seperti ini terhadapnya. Dia, siapa dia? Dia adalah pendiri perang salib. Berdebar. Richie langsung jatuh ke tanah. Bahkan jika Su Chen tidak membunuhnya, dia hampir mati ketakutan. Di antara ksatria Templar, dia adalah ksatria termuda dan paling menonjol serta putra dari Kardinal Uskup Agung. Tetapi meskipun dia memiliki identitas seperti itu, dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menyentuh kekuatan gelap itu. Namun secara tidak sengaja, Richie mendengar ayahnya menyebut nama tentara salib. Raja dunia gelap, ketika bendera pertempuran tentara salib datang, itu berarti lahirnya ketakutan dan kehancuran. Bahkan di negara Amerika Serikat yang arogan, kita harus tunduk dan menyerah di hadapan tentara salib. Jangan berani melakukan kesalahan. Saat itu, ia juga menanyakan pertanyaan yang sangat polos, yaitu, mana yang lebih kuat, Ksatria Templar atau tentara salib? Richie tidak akan pernah melupakan tanggapan ayahnya. Besarnya tidak sama, tidak ada cara untuk membandingkannya. Ini seperti anak berusia 3 tahun yang tidak akan pernah bisa berdiri di panggung yang sama dengan petinju karena dia tidak berada di level yang sama. Bab 678. Clooney, sepertinya kamu tidak cukup bodoh. Su Chen memegangi kepalanya dengan satu tangan dan berkata sambil bercanda. Terima kasih, Rajaku, atas pujianmu. Sekarang putraku telah melakukan kesalahan, aku tetap meminta Rajaku untuk menghukumnya. Singkirkan semua orang di depanmu ini, kalau tidak aku akan melakukannya sendiri. Singkirkan itu. Wajah Clooney menjadi pucat. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain, tapi ada putranya sendiri di antara mereka, yang membuatnya tidak bisa mengambil tindakan. Ayah, jangan lakukan itu. Sekarang Lukas sudah mati, aku satu-satunya pewaris keluarga. Jika aku mati, Ksatria Templar kita akan tamat. Richie menangis sambil memegangi paha Clooney. Nak, kamu telah melakukan kesalahan dan kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Kamu adalah seorang ksatria yang mulia dan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Bang! Clooney menamparkan kepala Richie, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Tubuhnya selembut lumpur, dan dia terjatuh ke tanah, mati mendadak di tempat. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. Dia bahkan bisa membunuh putranya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Di tengah lolongan serigala dan hantu, mafia dan para penyihir semuanya ditangani oleh Clooney. Ronaldo! Teriak Su Chen. Rajaku, apa perintahmu? Mulai sekarang, Anda akan menjadi presiden Italia. Ronaldo sangat gembira dan segera berlutut. Rajaku sayang, semoga Tuhan menyertaimu. Usai berpamitan dengan Ronaldo, Su Chen naik pesawat sendirian. Tapi dia satu-satunya orang di pesawat itu, dan tidak ada yang berani duduk satu pesawat dengannya sekarang. Setelah naik pesawat, Su Chen mengirim pesan ke Lin Ruohan, memberitahunya bahwa dibutuhkan hampir 13 jam untuk mencapai Zonghai. Saya mengerti, Saudara Chen, saya akan menjemput Anda ketika waktunya tiba. Jawab Lin Ruohan, diikuti dengan ekspresi genit. Su Chen tidak menghentikan Lin Ruohan menjemputnya di bandara. Karena dia tahu bahwa meskipun Lin Ruohan tidak diizinkan datang, dia akan tetap datang. Setelah mengobrol sebentar dengan Lin Ruohan, Su Chen memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya dan bersiap untuk memejamkan mata dan beristirahat. Di negara kepulauan, sebuah rumah bangsawan di Kyoto penuh dengan orang-orang di dalam dan di luar. Orang-orang ini berpakaian hitam dan berdiri di sana dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu yang penting. Melihat sekeliling, di dalam dan di luar manor, kemegahannya mencapai titik ekstrim. Memiliki rumah sebesar itu di tempat kecil seperti negara kepulauan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemilik rumah tersebut mempunyai status yang luar biasa. Orang yang tinggal di sini adalah Saburo Yamamoto, Presiden Mitsubishi Heavy Industries di negara kepulauan. Sebagai perusahaan industri berat terpenting di negara kepulauan, Mitsubishi Group memiliki status yang tinggi. Di sini, satu-satunya orang yang bisa sejajar dengan Saburo Yamamoto adalah Perdana Menteri Negara Kepulauan, Shinzo Abe. Tetapi bahkan orang penting seperti Saburo Yamamoto berdiri dengan hormat di ruang bawah tanah di dalam istana, seolah menunggu sesuatu. Di depan Saburo Yamamoto, ada sebuah tempat tidur batu besar. Yang menakutkan adalah ada seorang lelaki tua berwajah layu tergeletak di atas ranjang batu. Orang tua itu mengenakan pakaian unik dari negara kepulauan, dan hanya tersisa sedikit helai rambut. Dia tampak sangat menakutkan, seperti hantu kelaparan di neraka. Selain itu, ada lebih dari selusin batu transparan dengan berbagai bentuk yang diletakkan di atas alas batu. Dan batu-batu ini adalah kristal naga yang dicuri oleh keluarga Yamamoto dari dasar pulau buatan. Ketika kristal naga dicuri kembali, kristal itu dibagi menjadi lebih dari selusin bagian oleh keluarga Yamamoto dan ditempatkan di sekitar alas batu.
Aliran energi yang stabil dilepaskan dari kristal naga, dan semuanya diintegrasikan ke dalam tubuh lelaki tua yang layu itu. Seiring berjalannya waktu, cahaya pada kristal naga berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya tidak ada bedanya dengan batu biasa. Sekitar 1 jam kemudian, kejadian mengerikan terjadi. Orang tua yang terbaring di ranjang batu itu benar-benar mengeluarkan suara serak. Saya telah tidur selama 20 tahun dan akhirnya bangun. Nama orang tua itu adalah Yamamoto Okaki, dia adalah ayah dari Saburo Yamamoto dan mantan pemimpin tertinggi di seluruh negara kepulauan. 20 tahun yang lalu, untuk mengejar seni bela diri terbaik, dia berlatih sangat keras hingga dia menjadi terobsesi. Sejak itu, dia tidak sadarkan diri, dan hanya nafas terakhir yang menopang hidupnya. Selama bertahun-tahun, Saburo Yamamoto telah mencoba banyak cara untuk membangkitkan ayahnya. Tapi cara-cara itu, tanpa kecuali, semuanya gagal. Hingga suatu saat mereka mendengar ada sebuah kristal dengan energi misterius yang tersembunyi di sebuah pulau di tengah Tiongkok. Jika Anda bisa mendapatkan spar tersebut, Anda dapat menghidupkan kembali Yamamoto Okaki. Setelah mendengar kabar tersebut, Yamamoto Saburo segera mengerahkan tenaganya untuk berangkat ke China, bersiap mendapatkan batu kristal misterius tersebut. Dan kristal misterius itu adalah kristal naga di bawah pulau buatan. Ayah, kami telah menunggumu begitu keras. Mendengar suara lelaki tua itu, Yamamoto Saburo dan seluruh keturunan langsung keluarga itu berlutut. Matanya dipenuhi air mata kegembiraan. Awalnya, dia mengira kristal naga yang dia peroleh secara diam-diam tidak cukup untuk membangkitkan ayahnya. Namun ia tidak menyangka energi di dalam kristal tersebut akan begitu besar. Meski jumlahnya tidak cukup, namun tetap memenuhi ambisinya selama bertahun-tahun. Semuanya, bangunlah. Sekarang aku telah dibangkitkan, inilah saatnya keluarga Yamamoto kita mendominasi dunia. Kemudian, Saburo Yamamoto menyiapkan makan malam mewah untuk merayakan kebangkitan ayahnya. Namun saat makan, Yamamoto Okaki merasakan ada yang tidak beres. Rasanya ada satu orang yang berkurang. Melihat sekeliling, Yamamoto Okaki berkata, "Di mana Kenichi?" Saat Yamamoto Okaki mengalami kecelakaan, Yamamoto Kenichi baru berusia 4 atau 5 tahun. Dia juga merupakan cucu kesayangannya saat itu. Sekarang, 20 tahun kemudian, setelah kebangkitannya, dia bahkan tidak melihatnya datang. Hal ini membuat wajah Yamamoto Okaki menunjukkan ekspresi cemberut. "Ayah, kamu tidak tahu sesuatu. Sesuatu terjadi pada Kenichi," kata Saburo Yamamoto dengan ekspresi sedih. Patah. Yamamoto Okaki melompat, "Apa yang terjadi?" Beberapa menit berikutnya, Saburo Yamamoto menceritakan apa yang terjadi persis seperti yang terjadi. Selama proses ini, ekspresi Yamamoto Okaki menjadi semakin muram. "Saya tidak pernah menyangka ahli bela diri seperti itu bisa muncul di tempat terbelakang seperti Tiongkok. Saya meremehkan mereka. Ayah, sesuatu terjadi pada Kenichi, tapi karena kekuatan mereka, aku tidak bertindak gegabah. Aku berencana membicarakan masalah ini denganmu setelah membangkitkanmu. Tidak perlu membicarakannya. Kenichi adalah cucuku yang paling kucintai. Sekarang setelah sesuatu terjadi padanya, dengan sendirinya aku akan membalaskan dendamnya. Kalau begitu aku akan membuat pengaturan sekarang dan mengirimmu ke China besok." Bagus. Bab 679. Ketika dia tiba di perusahaan di pagi hari, Lin Ruohan memegang pipinya dengan satu tangan dan berkata pada dirinya sendiri. Masih ada beberapa jam sebelum saudara Chen bisa kembali. Dia terbang terlalu lambat. Memikirkan hal ini, Lin Ruohan mulai mencari informasi tentang jet pribadi di internet. Akan membeli satu. Telepon lewat. Tepat ketika Lin Ruohan sedang menelusuri berita yang relevan, pintu kantor dibuka. Sekretarisnya bergegas masuk, bahkan lupa aturan mengetuk. "Ada apa?" "Puan Lin, ada yang tidak beres. Seseorang datang ke perusahaan kami untuk menimbulkan masalah, dan mereka berasal dari negara kepulauan. Mereka berteriak-teriak ingin bertemu dengan Anda. Lebih dari selusin penjaga keamanan di perusahaan dipukuli. Ada hal seperti itu, turunkan aku dan lihat." Ketika Lin Ruohan keluar dari kantor, Patriark Xuanyuan dan Ye Tianlang mengikuti. Awalnya, hanya ada Ye Tianlang di Zonghai, tetapi Su Chen mengirim Patriark Xuanyuan sebelum pergi ke Italia. Dengan Ye Tianlang yang melindungi Lin Ruohan sendirian, Su Chen selalu sedikit khawatir. Jadi dia menambahkan lapisan perlindungan ekstra padanya. "Jangan takut, Nyonya, kami akan membantu Anda menangani masalah ini." Ye Tianlang berkata dengan hormat. "Bagus." Sekelompok 3 orang turun ke lobi di lantai pertama. Di sana, mereka melihat 3 orang, dipimpin oleh seorang lelaki tua, dan dia tidak lain adalah Yamamoto Okaki yang baru saja dibangkitkan. Di belakang Yamamoto Okaki, ada seorang pria dan wanita muda, mungkin berusia 20-an. Nama mereka masing-masing adalah Yamamoto Yushi dan Yamamoto Yanagi, dan mereka adalah anak dari istri bungsu Yamamoto Saburo. Karena masih memiliki tugas resmi, ia memerintahkan kedua anaknya untuk datang dan membalaskan dendam putra sulungnya. Ketika Yamamoto Yushi melihat Lin Ruohan, matanya yang malang langsung berbinar. Dia tidak menyangka presiden perusahaan ini begitu cantik. "Saya telah tinggal di negara kepulauan selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat wanita seperti itu. Anda adalah Presiden Lin Group." Melihat Lin Ruohan, Yamamoto Okaki berkata dengan tangan di belakang punggungnya. "Ya,
Ini aku, siapa kamu? Lin Ruohan berkata dengan dingin. Saya adalah keluarga Yamamoto, kepala keluarga dari generasi sebelumnya, Yamamoto Okaki. Maaf, saya tidak mengenal Anda, mengapa Anda ada di sini di Lin Group kami? Pasti ada seseorang bernama Su Chen di grup Linmu. Lin Ruohan tampak panik dan memandang Yamamoto Okaki dari atas ke bawah. Apa yang kamu inginkan dariku, Saudara Chen? Melakukan apa? Yamamoto Okaki mendengus dingin, saya pikir Anda mengajukan pertanyaan dengan sengaja. Apa maksudmu? Su Chen membunuh cucuku, dan aku di sini untuk membalaskan dendamnya hari ini. Mendengar ini, Lin Ruohan semakin bingung. Biasanya, saya dan Saudara Chen selalu tidak dapat dipisahkan. Saya tahu hampir semua yang dia lakukan. Saya belum pernah melihatnya berhubungan dengan orang-orang dari negara kepulauan akhir-akhir ini. Ye Tianlang memutar matanya dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Segera, Ye Tianlang menceritakan keseluruhan cerita kepada Lin Ruohan di telinganya. Saudara Chen tidak ada di sini, sebaiknya kamu pergi dari sini, jika tidak kamu akan menyesal. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Lin Ruohan berkata dengan wajah dingin. Menyesal. Yamamoto Okaki mendengus dingin. Saya telah hidup bertahun-tahun dan saya masih belum tahu apa itu penyesalan. Ibu, serahkan orang-orang ini padaku. Ye Tianlang bergerak maju dan memblokir Lin Ruohan di belakangnya. Sekarang orang-orang ini di sini hanya untuk mencari masalah. Tidak peduli seberapa banyak Anda berbicara dengan mereka, tidak ada gunanya. Pada saat-saat kritis, Anda harus mengandalkan tangan Anda untuk berbicara. Berdasarkan kebajikanmu, kamu masih ingin menyerang kakekku tanpa kencing dan memotret. Kata Yamamoto Tomoshi sambil tersenyum. Meskipun kekuatanku tidak tinggi, itu cukup untuk menghadapimu. Orang China bodoh, apa menurutmu kamu bisa menghentikanku dengan cara ini? Kamu meremehkanku, Yamamoto Okaki. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, aku akan mati. Ye Tianlang mengumpulkan semua momentumnya dan memukul Yamamoto Okaki dengan tinjunya. Saya telah tidur selama 20 tahun. Anda adalah lawan pertama saya. Hari ini saya akan menggunakan Anda untuk berlatih dan meregangkan otot saya. Bang! Gerakan Yamamoto Okaki tidak bagus, dan dia menanggapi Ye Tianlang dengan cara yang sama. Tinju kedua orang itu saling bertukar di udara, dan gelombang udara tak terlihat menyebar, menyebabkan semua karyawan biasa grup Lin menyembunyikan wajah mereka. Ah! Klik! Sedetik kemudian, terdengar jeritan dan suara retakan tulang. Lin Ruohan merasa ngeri saat mengetahui lengan Ye Tianlang dipelintir dalam posisi yang sangat aneh. Bagaimana bisa? Tubuh Ye Tianlang terbang mundur, dan leluhur Suanyuan menangkapnya kembali dengan mata cepat dan tangan cepat. Kamu, kekuatanmu sebenarnya telah mencapai alam suci. Kata Ye Tianlang dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Saya tidak mengerti keadaan dunia seni bela diri Tiongkok Anda, tetapi di mata saya, Anda seperti semut. Selama saya mau, saya dapat dengan mudah membunuh Anda. Petik 2. Di negara kepulauan, mereka memiliki tingkat alamnya sendiri. Menggunakan metode evaluasi komunitas seni bela diri negara pulau, Yamamoto Okaki telah mencapai alam surga saat ini. Jika dia digantikan oleh level dunia seni bela diri Tiongkok, maka dia sekarang dianggap sebagai penguasa alam suci. Dan Ye Tianlang dan leluhur Suanyuan sama-sama berada di alam setengah dewa, jadi jarak di antara mereka tidak besar. Bahkan jika ada 100 Ye Tianlang di sini, saya khawatir mereka bukan tandingan Yamamoto Okaki. Bagaimana? Sekarang kamu bisa menyerahkan Su Chen. Kata Yamamoto Okaki sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung. Aku sudah bilang padamu, kakakku Chen tidak ada di sini. Sebaiknya kamu lebih bijaksana. Jika kamu menunggu adikku Chen kembali, dia tidak akan melepaskanmu. Haha, gadis kecil, kamu benar-benar menarik. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk membunuhnya, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Bahkan jika kamu mencapai alam suci, apa yang akan terjadi? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Saudara Chen saya telah membunuh orang-orang di alam suci sebelumnya, jadi Anda bukan tandingan Saudara Chen saya. Hei, Presiden Lin, jangan menipu diri sendiri. Di tempat terbelakang seperti Anda, kakek saya dapat dengan mudah menekan Anda semua, tetapi Anda sebenarnya mengatakan bahwa kakek saya bukan tandingan Su Chen. Itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kata Yamamoto Yuzi sambil tersenyum. Terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Lin Ruohan berkata dengan ekspresi dingin. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Meskipun dia bukan anggota dunia seni bela diri, dia telah lama terjebak dengan Su Chen, yang memungkinkan Lin Ruohan melihat banyak dunia. Sekalipun polisi datang, tidak mungkin melakukan apapun terhadap penduduk pulau ini. Tapi mereka mewakili pemerintah China, yang membuat Yamamoto Okaki dan lainnya takut. Presiden Lin, menurut Anda apakah kami akan memberi Anda kesempatan untuk memanggil polisi? Yamamoto Yuzi berkata sambil tersenyum. Karena Su Chen tidak ada di sini, ikutlah dengan kami dan aku akan membuat perjalananmu bermanfaat. Bab 680. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu memanfaatkan majikanmu dan mencari kematian. Ye Tianlang terluka, dan tanggung jawab melindungi Lin Ruohan berada di tangan leluhur Suanyuan. Melihat Yamamoto Yuzi mendekat, Patriark Suanyuan bergegas maju tanpa ragu-ragu.
Beraninya orang sia-sia sepertimu menghalangi cucuku. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Yamamoto Okaki mendengus dingin, menyerang dengan telapak tangan, dan mendarat tanpa memihak pada Patriark Xuanyuan. Ah! Dengan teriakan melengking, Patriark Xuanyuan terbang mundur dan menghancurkan meja marmer di meja depan. Tuan, Xuanyuan. Secara naluriah, Lin Ruohan berlari menuju leluhur Xuanyuan, ingin memeriksa lukanya. Ibu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, cepat pergi dan kami akan membantumu menghentikan mereka. Kata leluhur Xuanyuan dengan wajah pucat. Kalian semua terluka, bagaimana aku bisa pergi sendiri? Lin Ruohan bukanlah orang yang bertele-tele, tapi Patriark Xuanyuan dan Ye Tianlang sama-sama terluka saat melindungi diri mereka sendiri, dia tidak bisa melarikan diri sendirian, terlepas dari nyawa mereka. Ibu, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Hidup kami adalah milik Tuan. Bahkan jika kami mati, kami bersedia melakukannya, tetapi tidak ada yang bisa terjadi padamu. Ye Tianlang berteriak. Tidak. Lin Ruohan langsung menolak, kamu dan kakak Chen memiliki hubungan tuan pelayan, tapi aku selalu memperlakukanmu sebagai keluarga dan teman. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Bahkan jika aku mati, aku, Lin Ruohan, tidak bisa melakukannya dia. Hei, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Lin yang terkenal itu sebenarnya adalah seorang guru yang baik dan saleh. Kami sangat terkesan. Yamamoto Yushi berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku, tapi aku akan menuntutmu untuk yang terakhir kalinya. Sebaiknya kamu berhenti di sini, jika tidak, ketika saudaraku Chen kembali, kamu akan memiliki sesuatu untuk dilihat. Kami telah menyelidiki situasi Anda dengan jelas. Kami berharap dia akan segera kembali, karena tujuan utama kami adalah pulau buatan. Setelah kami menyingkirkan Su Chen, kami dapat duduk dan bersantai di masa depan. Kamu sebenarnya. Mata indah Lin Ruohan dingin, dan dia mengerti bahwa meskipun saudara Chen tidak membunuh Yamamoto Kenichi, cepat atau lambat mereka akan datang untuk mencari masalah. Haha, Tuan Lin, sekarang semua orang Anda telah dikalahkan oleh kami, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak melawan, ikuti saja saya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Yamamoto Yushi datang selangkah demi selangkah, dan Lin Ruohan panik. Apalagi yang bisa kulakukan? Dengan kecantikan mempesona sepertimu, tentu saja aku ingin menciummu. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi hampir sampai. Tepat setelah dia selesai berbicara, Yamamoto Yushi bergegas dengan langkah yang kuat, siap untuk membawa Lin Ruohan pergi. Tujuannya bukan menggunakan Lin Ruohan untuk memeras Su Chen. Kakek saya sendiri ada di sini dan tidak diperlukan plot dan trik itu. Dia hanya tidak ingin melewatkan wanita cantik seperti Lin Ruohan. Bang! Naluri. Lin Ruohan melayangkan pukulan dan memukul Yamamoto Yushi dengan kuat. Saat itu, Su Chen menggunakan metode yang menantang surga untuk secara paksa menaikkan Lin Ruohan, yang tidak memiliki dasar, ke level master seni bela diri. Sekarang, semuanya ditampilkan secara maksimal. Ah! Jeritan datang, dan Yamamoto Yushi langsung pingsan. Namun tindakan Lin Ruohan tidak membunuh Yamamoto Tomoshi, karena Yamamoto Tomoshi bukanlah seorang playboy yang cuek. Untuk bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga, Yamamoto Yushi mengandalkan kekuatannya sendiri dan berlatih hingga level Master Kendo tingkat tinggi. Meski gerakan ini membuat darahnya melonjak, namun tidak berakibat fatal. Kekuatan ledakan Lin Ruohan mengejutkan semua orang. Tidak ada orang lain yang bisa, tapi tubuhnya yang lemah bisa mengeluarkan energi yang begitu kuat. Tomoshi, wanita ini masih memiliki kekuatan. Jika kamu menyukainya, kakek bisa membantumu. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Yamamoto Yushi menyipitkan matanya. Kakek, aku tidak akan mengganggumu untuk mengambil tindakan dalam masalah sekecil ini. Aku bisa menanganinya sendiri. Mata Yamamoto Yushi seperti ular yang dingin dan berbisa. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu, jadi hari ini, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Kali ini, Yamamoto Yushi menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Lin Ruohan lagi. Pada saat kritis, Lin Ruohan tidak ragu-ragu dan meraih lengan Yamamoto Yushi dengan ringan. Bagaimana bisa? Mata Yamamoto Yushi melebar, dia tidak menyangka gerakannya akan dihalangi olehnya lagi. Sayang sekali. Dengan bantuan Su Chen, Lin Ruohan sudah memiliki kekuatan Wuzong. Meski kurang pengalaman bertempur, kekuatannya sendiri masih lebih unggul dari Yamamoto Tomoshi. Jika ingin mengalahkannya, tidak ada salahnya. Tapi kali ini, Lin Ruohan tidak mengusir Yamamoto Yushi. Sebaliknya, dia menggabungkan beberapa teknik pertahanan diri wanita yang telah dia pelajari untuk mengendalikannya. Jangan bergerak. Pada saat kritis, Lin Ruohan meledak dengan keberanian yang kuat. Dia menatap Yamamoto Okaki dengan mata dingin, jika kamu berani bertindak gegabah, aku akan membunuhnya. Jantung Lin Ruohan berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berbicara begitu ceroboh. Lepaskan cucuku. Teriak Yamamoto Okaki. Jangan pernah memikirkannya. Lin Ruohan memiringkan kepalanya dan menatap Ye Tianlang dan leluhur Xuanyuan. Apakah kamu masih bisa bergerak? Kamu masih bisa bergerak. Kata mereka berdua serempak. Ikuti aku ke garasi. Bagus. Dengan Yamamoto Yushi di tangan, Lin Ruohan membawa Ye Tianlang dan leluhur Xuanyuan ke tempat parkir bawah tanah bersama-sama. Masuk ke BMW M6 Su Chen.
Setelah duduk di kursi pengemudi, Patriark Xuanyuan mengendalikan Yamamoto Tomoshi, Lin Ruohan pergi. Bajingan. Saya melihat Lin Ruohan melarikan diri. Yamamoto Liu Hui mengutuk. Wajah Yamamoto Okaki sangat jelek. Dia masih di sini dan hal seperti itu terjadi. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Yamamoto Okaki menyipit, sekarang pulau buatan itu milik kami, beritahu ayahmu dan minta dia mengirim orang untuk menambangnya. Adapun mereka berdua, aku akan menanganinya nanti. Yamamoto Okaki tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati Yamamoto Tomoshi, karena di dalam hatinya, hanya ada Motoyama Kenichi, dan semua orang dapat disingkirkan. Aku tahu, kakek. Sial, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Yamamoto kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dikendalikan oleh Patriark Xuanyuan, Yamamoto Yuzi mengutuk dengan keras. Berhentilah bicara omong kosong, meskipun aku terluka parah, itu masih lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Leluhur, kita telah lolos dari pandangan Yamamoto Okaki, jadi kita aman untuk saat ini. Tidak ada gunanya menahannya. Tuan akan kembali dalam beberapa jam, jadi tidak perlu takut pada mereka. Bersambung.